Kepergian istri dan paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan cobaan yang beliau terima begitu berat. Segala macam ujian dan cobaan terus bertubi-tubi dan silih berganti menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh orang kafir Quraisy menjadi gembira dan senang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari budak-budak, orang dewasa, anak-anak kecil, maupun besar, laki-laki juga perempuan. Mereka semua menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat cacian dan ejekan. Mereka tetap keras kepala tidak menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar dan terus berusaha, menghampiri setiap tempat-tempat keramaian, ke sana dan ke sini, menuju ke perbatasan untuk menghadang setiap orang yang menuju ke Makkah. Tapi mereka tetap keras kepala dan terus menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal ini, Rasulullah mengalihkan tujuan untuk menuju kota Thaif. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas dan kedua putri beliau Fatimah dan Ummu Kulsum mengantarkan sang ayah untuk melepas kepergiannya berdakwah. Rasulullah pun memberikan pesan-pesan sebelum menuju ke kota Thaif, dengan sebuah harapan agar Allah memberikan orang-orang yang menjadi penolongnya di sana. Sayyidatuna Fatimah pun menaruh harapan yang besar, agar ayahnya mendapat pengikut yang bisa membantunya dalam menyebarkan agama ini. Karena sudah bertahun-tahun dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ini. Akan tetapi, semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan pun tidak seperti yang diharapkan. Semua penduduk Thaif menolak ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, bahkan mereka menertawakan, mencaci juga melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang jalan. Maka kembalilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Makkah, sedangkan sekujur tubuh beliau dipenuhi darah. Dalam keadaan sedih, beliau kembali ke Makkah. Sesampainya di Makkah, beliau pun dilarang masuk, sedangkan Makkah adalah kota yang suci, kota kelahiran beliau, kota tempat beliau dibesarkan. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memasukinya kecuali melalui jaminan Mutim bin Adi. Maka Nabi pun masuk Makkah dalam keadaan yang sangat memilukan ini. Kemudian, muncullah suatu pendapat dari beberapa wanita, agar Nabi menikah, maka Nabi meminang Saudah binti Zumah. Setelah beberapa waktu, beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Saudah adalah wanita yang lanjut usia, seolah-olah Nabi hanya ingin merawat anak-anak beliau, karena umur Saudah di atas 50 tahun. Sedangkan Aisyah waktu itu masih kecil, maka dipinang oleh Rasulullah. Dan Nabi tidak berkumpul dengan Aisyah, kecuali setelah hijrah ke Madinah. Sayyidatuna Fatimah dan Ummu Kulsum gembira dengan pernikahan ayahnya, akan tetapi masih tergores rasa pedih di dalam hati, dengan kepergian seorang ibu tercinta yang tidak bisa digantikan kedudukannya oleh seorang pun dalam hati mereka. Akan tetapi, ketenangan hati ayahnya lah yang terpenting dalam benak kedua anak gadis ini. Tidak ada dalam hati mereka sedikitpun rasa menentang ataupun muka masam. Tidak ada dalam hati mereka kecuali sebuah kesopan santunan, dan akhlak yang luhur, yang bersumber dari didikan seorang ayah dan ibu yang berbudi pekerti yang luhur dan mulia. Ketika dekat waktu datangnya perintah hijrah, dan sebelumnya telah terjadi Bayatul Aqobah, yang mana orang-orang Ansar yang datangnya dari Madinah, berjanji akan menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau pun memerintahkan para muslimin untuk berhijrah. Dan datanglah Utsman bin Affan beserta Ruqayyah. Ruqayyah telah datang dari Habasyah. Ketika masuk ke rumah, dengan disambut kedua saudara kecilnya Fatimah dan Ummu Kulsum, mereka saling bertatap mata yang berkaca-kaca, dan serentak menangis. Apa yang akan mereka katakan kepada Ruqayyah? Di mana ibu mereka? Telah datang Ruqayyah dengan membawa rasa rindu yang mendalam. Rindu dengan pelukan seorang ibu. Rindu ingin mencium kening ibu. Rindu ingin memeluknya. Rindu ingin mencium telapak tangannya. Akan tetapi, sangat disayangkan, itu semua tidak ditemukan oleh Ruqayyah.
Maka serentak tangisan mengiringi mereka, bercampurlah air mata kegembiraan karena berjumpa, dengan air mata kesedihan atas kepergian seorang ibu yang mulia dan sangat dicintai oleh mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmat-Nya atas mereka semua. Amin.